Inovasi Sagus Sapasi, wujud implementasi kepemimpinan diferensiasi melalui strategi Diklapersi di SD Negeri 226 Kota Palembang. Penulis sebelumnya adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 26 Kota Palembang. Penghargaan dan pencapaian: juara 1 guru berprestasi jenjang SMP Kota Palembang tahun 2018, juara 1 guru berprestasi jenjang SMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, finalis guru berprestasi jenjang SMP tingkat nasional tahun 2018. Penulis juga adalah seorang guru penggerak Angkatan 1 Kota Palembang dan bertugas sebagai pengajar praktik, guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang, dan saat ini bertugas sebagai pengajar praktik Angkatan 10 Kota Palembang. Profil sekolah: SD Negeri 226 Kota Palembang, terletak di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Didirikan pada tahun 2014, SD Negeri 226 Palembang memiliki luas tanah 6.855 meter persegi, pendidik berjumlah 37 orang, tenaga kependidikan 3 orang, dan karyawan 3 orang. Situasi: sejak dilantik sebagai kepala sekolah pada tanggal 19 September 2022, penulis mulai melakukan analisis dan observasi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang luas, pendidik yang hampir semua berkualifikasi S1 dan ada yang berkualifikasi S2, sebagian besar merupakan guru muda, menjadi aset utama sekolah. Sebagai kepala sekolah, penulis telah melakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan didapatkan data, guru-guru di SD Negeri 226 Palembang, 80% menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Tenaga pendidik yang melek teknologi mampu menerapkan pembelajaran berbasis IT menjadi nilai tambah untuk sekolah. Juga menjadi dasar bagi penulis untuk menggerakkan guru-guru melakukan suatu terobosan perubahan paradigma berpikir positif. Bagaimana agar guru berubah mindset bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bagaimana mereka dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Penulis juga melakukan asesmen awal dengan metode observasi dan bincang santai dengan pendidik. Sejauh mana pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari hasil analisis didapatkan data bahwa dari 37 orang pendidik, hanya 2 orang yang paham atau 95% guru yang tidak memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Bertolak dari hasil analisis ini, menimbulkan keresahan bagi penulis, membuat penulis berpikir keras, langkah apa yang harus diambil untuk membuka wawasan pengetahuan dan keterampilan guru agar update informasi pendidikan terkini. Penulis mempunyai pemikiran, jika guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, maka sintak pembelajaran yang guru terapkan dapat dijadikan suatu inovasi yang nantinya dapat mereka tuangkan dalam bentuk tulisan sebagai praktik baik atau aksi nyata. Tantangan: pendidik belum memahami pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar anak. Kepala sekolah menghadapi berbagai karakteristik guru yang beragam, sehingga harus mencari solusi. Bagaimana caranya agar dapat merangkul semua keunikan ini menjadi kesatuan yang utuh, sehingga tercipta suasana nyaman dan kondusif. Aset sumber daya manusia yang dapat dikembangkan kompetensinya. Hal yang dilakukan dalam menghadapi tantangan: observasi dan analisis lingkungan sekolah, analisis pemetaan sumber daya manusia sebagai aset sekolah, analisis visi misi, selanjutnya dievaluasi. Setelah perumusan visi misi dan tujuan yang baru, kemudian dituangkan ke dalam program sekolah yang berdampak pada murid, melalui analisis raport, yaitu perencanaan berbasis data, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembentukan komunitas belajar Smart Learning. Program baru mulai diterapkan, yang menjadi program unggulan SD Negeri 226 Palembang, yaitu menjadikan sekolah sebagai sekolah inovasi melalui inovasi Sagus Sapasi, wujud implementasi kepemimpinan berdiferensiasi melalui strategi Diklapersi. Evaluasi dan budaya refleksi dijalankan. Setelah melalui analisis dan evaluasi dan kesepakatan bersama, maka digagaslah visi sekolah yang baru, yang itu mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Tujuan inovasi bagi sekolah: mewujudkan iklim sekolah yang merdeka, aman, nyaman, menyenangkan dan inklusi, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berinovasi. Bagi pendidik, meningkatkan kompetensi dan kinerja agar menjadi guru yang profesional dan mampu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Bagi tenaga kependidikan, meningkatkan kinerja dalam menunjang semua kegiatan sekolah. Bagi peserta didik, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Manfaat yang diharapkan: muncul dan berkembangnya karakter dan budaya positif semua warga sekolah, terwujudnya iklim sekolah yang merdeka, kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Melalui penerapan atau implementasi kepemimpinan berdiferensiasi melalui strategi Diklapersi, guru mampu melakukan inovasi dalam pembelajaran dan dapat mewujudkan merdeka belajar di SD Negeri 226, khususnya dan Kota Palembang umumnya.
Alur kegiatan implementasi kepemimpinan diferensiasi melalui strategi deklarasi. Tahapan. Tahap permulaan 17 Oktober 2022. Kegiatan yang dilakukan penulis adalah menganalisis lingkungan sekolah, pemetaan sumber daya sekolah melalui bincang santai dan pendekatan persuasif. Selanjutnya tahap pengembangan. Mulai 7 November 2022 sampai dengan sekarang. Melakukan kegiatan diseminasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan penulis sehingga dapat menggerakkan guru untuk berinovasi, khususnya guru SD Negeri 226 Palembang maupun guru-guru di Kota Palembang. Melakukan kegiatan diskusi bersama stakeholder sekolah akan rencana pengembangan program yang akan dijalankan 1 tahun ke depan berdasarkan analisa raport mutu. Berkolaborasi bersama untuk melakukan kegiatan inovasi yang berdampak dan bermakna bagi sekolah, terutama bagi peserta didik. Melakukan supervisi terhadap administrasi dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru untuk melihat penerapan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Melakukan refleksi dan umpan balik. Selanjutnya tahap penyimpulan. 28 September 2024, program sekolah berjalan sesuai dengan analisa lingkungan sekolah. Program dapat berjalan apabila semua stakeholder dan pemangku kepentingan saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tahap penerapan. Konsisten dilaksanakan sampai sekarang 2024. Dampak positif. Guru dapat merubah mindset, mau beralih meninggalkan zona zaman. Guru mau berinovasi dalam pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik terakomodir kebutuhan belajarnya. Muncul inovator sekolah melalui beberapa inovasi sekolah, diantaranya inovasi permata, pekan permainan tradisional mewujudkan anak sehat dan berkarakter, inovasi gerakan mari budayakan literasi dongeng, meningkatkan kemampuan berimajinasi bernalar kritis, inovasi coding word crowd, melatih kreativitas siswa kelas atas di bidang IT. Terpilihnya SD Negeri 226 Palembang sebagai nominator 5 besar inovasi sekolah oleh Balitbang Kota Palembang tahun 2023. Muncul karakter positif sumber daya sekolah, dalam hal ini guru, untuk bergerak dan menggerakkan guru yang lain agar ikut berinovasi. Penulis berhasil menggerakkan komunitas sekolah untuk melakukan transformasi pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada murid. Dari hasil represi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu meningkatkan komunikasi asertif terhadap semua warga sekolah, melakukan BIMTEK kegiatan inovasi sehingga pendidik dan tenaga kependidikan mendapat gambaran yang lebih utuh tentang inovasi. Sekolah perlu memfasilitasi secara penuh kegiatan inovasi yang dilakukan guru, menggerakkan komunitas belajar lebih giat lagi agar guru-guru ikut tergerak dan konsisten untuk melakukan inovasi belajar secara berkelanjutan. Kegiatan inovasi yang dilakukan menimbulkan respon positif dari pihak luar, di antaranya muncul motivasi guru dari sekolah lain ingin bergerak melakukan inovasi setelah melihat dan mendengar inovasi di SD Negeri 226 Palembang. Respon positif dari pengawas pembina yang turut bangga dengan inovasi yang dilakukan. Respon positif dari Dinas Pendidikan yang terus mensupport untuk terus berinovasi. Rencana tindak lanjut akan terus berupaya bergerak dan menggerakkan sumber daya sekolah untuk terus melakukan inovasi, memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya, melaksanakan kegiatan BIMTEK dan IHT yang dapat meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas guru menjadi guru yang profesional, sehingga lahir inovator-inovator yang jumlahnya bertambah. Rencana ke depan penulis akan mengajak tenaga pendidik bersama-sama berkolaborasi dengan inovasi Sagus Savasi ke inovasi-inovasi berikutnya. Lebih mengaktifkan kegiatan komunitas belajar di sekolah agar menjadi wadah bagi guru-guru untuk bertukar praktik baik. Faktor keberhasilan dari inovasi ini adalah semua tenaga kependidikan, semua stakeholder di sekolah bekerja sama dan bersinergi berkolaborasi untuk SD Negeri 226 Palembang yang lebih baik. Terima kasih, salam dan bahagia.